Oke, kembali lagi dengan saya. Di sini saya Ruben Cornelius Yagian ingin menjelaskan mengenai OSN Olimpiade Sains Nasional 2011. Ini merupakan soal OSN ya tahun 2011. Nah, di sini ini dengan kaitannya dengan suatu kinematika, maaf, bukan kinematika, keseimbangan, yang dimana kita akan mencari gaya perbandingan dan lain-lain. Oke, langsung saja. Di sini ada sebuah roda bermassa M dan mempunyai jari-jari luar. Nah, rodanya mana nih? Nih, roda ini. Ya, roda ini yang luar, bagian luar ini. Dia mempunyai jari luar dan berjari-jari dalam masing-masing R dan R. Nah, R kecil ini itu berjari-jari R, M besar ini berjari-jari R ya. Nah, itu bedanya. Roda tersebut diletakkan di atas bidang miring dengan kemiringan theta ya, kemiringan theta. Jari-jari terdalamnya dihubungkan dengan tali tak bermassa. Nih, talinya nggak bermassa. Ya, kita anggaplah M sama dengan 0 M talinya. Nah, selanjutnya melalui katrol tak bermassa. Katrolnya tak bermassa juga dibuat di sini ya. Dianggap tidak bermassa di mana ke sebuah melalui katrol bermassa ke sebuah silinder. Silindernya itu bermassa M, teman-teman. Ya, bermassa M. Nah, ini dia. Nah, ini dia silinder. Dihubungkan dengan katrol tak bermassa, silindernya ini bermassa M. Nah, di sini diketahui bidang miring kasar, artinya ini kasar. Ini kasar. Oke, artinya dengan koefisiennya itu adalah neo, koefisien gesek statisnya. Nah, jika sistem di mana sistemnya itu diam awal-awalnya. Jadi yang pertama itu ditentukan apa? Jadi disuruh mencari gaya dengan tali. Yang pertama, yang kedua mencari apa nih ini syarat umum agar sistem tetap diam. Syaratnya apa di sini? Yang kedua. Yang ketiga syarat umum agar tetap diam juga ya. Oh maaf, ini teman-teman, ini tuh bukan mencari syarat umum. Ini merupakan pertanyaan yang C ya. Ini yang pertanyaan yang B itu harusnya mencari perbandingan. Perbandingan antara M dan M. Artinya berapa M1 per M2 itu? Nah, itu untuk pertanyaan yang B ya. Oke, langsung saja di sini ya. Kita mau buat dulu semacam analisis di sini. Kita akan buat dari warna sketsa hitam. Tadi kan begini, ada segitiga kan, segitiga. Terus ini ada silinder, silinder di atasnya gitu. Nah, terus ada silinder juga di tengah sini. Nah, terus dihubungkan dengan tali. Terus di sini ada katrol dan di sini ada silinder gitu kan. Nah, kita tahu di sini pasti ada gaya tegangan. Gaya tegangan saling berlawanan. Ini T besar, ini T besar. Ingat bahwa ini massa katrolnya diabaikan. Diabaikan katrol ya. Nah, terus bermassa silinder ini pastikan W. W-nya itu apa? Mg kan begitu. Selanjutnya kita akan meninjau tegangan antara apa namanya itu roda ini dengan katrol. Jadi begini nanti. Ini dan ini tas si T, ini T begitu. Nah, di sini kita ganti warna merah atau gini aja lah, hitam aja lah ya. Kita ini kan ini ke dalam bentuk T nih. Kita mau dengan searah dengan horizontal bidang miring. Kalau misalnya tegangan ini kita kalikan dengan theta sehingga sesuai dengan suatu bidang miring. Jadi kita ada sudut di sini ya. Sudutnya itu sebesar nilai tx kita anggap ya. Artinya dia membentuk sudut theta di sini. Ya ini tx. Nah, selanjutnya kita mau apa namanya itu sebanding dengan gaya apa namanya itu bidang miring ya. Jadi di sini kita buat ty-nya. Kalau misalnya tx pasti ada ty tentunya ya kan. Nah, begitu ini tx ty begitu ya. Nah, oke. Nah, bukan gini kita bisa buat di sini, kita hapus dulu, kita hapus terus ini gini di sini ya. Nah di sini titik nolnya pasti ini silinder ini bukan silinder, roda ini pasti ada gaya normal. Gaya normal
Terus ini kita anggap titik A yang dimana bersentuhan roda dan segitiga, ini kita buat sebagai titik A ya. Terus kalau misalkan ini roda ini pasti punya massa ya, masanya pasti akan selalu ke tanah. Jadi ini di sini W itu mg ya, mg. Nah, ini karena dia W, kita akan ubah ke dalam sumbu X maupun sumbu Y. Artinya di sini kita ubah ke dalam Wx, dan artinya juga di sini itu kita titik, kita ini aja lah, biar lebih mudah kita bikin titik-titik sini, ini Wx ya. Nah, ini Wmg, dan ini kita buat ini di sini ini sebagai WY pastikan. Jadi kalau misalnya ada W, ada WX, WY. Nah, selanjutnya apa di sini? Ini ada sudut theta. Nah, akan begitu. Ah, ingat, tadi kan karena roda ini ditarik dengan W di sini, pasti torsinya itu ke ini, ke situ torsinya ya. Ini kita anggap torsi TX-nya itu ke kanan gitu. Dengan pasti ini kita anggap positif ya. Nah, itu dia. Kita analisis lagi begini. Kita analisis. Jadi ini punya theta di sini, punya theta. Ini juga punya theta dong, berseberangan tetanya. Apalagi ini theta juga berseberangan pastinya. Oke, mungkin itu saja suatu skenario dari analisis kita. Artinya kalau kita mengambil ke dalam sumbu apa tuh bidang miring, artinya sumbu ini yang ke apa namanya ke atas bidang miring itu kita anggap sebagai sumbu Y, dan ini kita anggap sumbu X ya. Nah, jadi kita memahami di sini. Nah, jadi untuk bisa menyelesaikan soal OSN ini, kita pertama-tama harus menghitung dulu komponen-komponen gaya pada sumbu X maupun sumbu Y. Kalau misalnya kita menghitung gaya pada saat komponen sumbu X sumbu Y, jadi kita menganggap bahwa gaya berat kita bisa ubah dalam suatu Wx maupun Wy, dan Tx maupun Ty. Jadi kita bisa buat di sini bahwa Wx di sini itu adalah kita buat jadi W kali sin theta, dan gaya berat pada saat sumbu Y itu adalah W cos theta. Ini kita bisa buat jadi mg dikali sin theta, dan ini mg dikali cos theta. Selanjutnya kita udah mengetahui bahwa beratnya dalam sumbu X maupun berat sumbu Y. Selanjutnya kita mau melihat dalam tegangan X maupun tegangan Y, bahwa Tx di sini adalah T cos theta, dan Ty di sini pun adalah T sin theta. Nah, jadi kita sudah menganalisis ya nilai Tx, Ty dan gaya beratnya di sini. Yang warna hitam aja lah, biar karena lebih enak yang hitam. Nah, jadi pertanyaan yang pertama tadi disuruh mencari gaya tegangan tali ya. Nah, dalam pertanyaan pertama ini, jika sistemnya diam, jadi kita cari tegangan diam dalam apa namanya itu, jika sistem diam nih kata kuncinya. Ditanya itu adalah tegangan tali, berapa tegangan tali di sini, kan gitu. Nah, artinya kalau misalkan dia diam di surat tegangan tali, jadi kita bisa buat bahwa ini hukum Newton 1, bahwa hukum Newton 1 itu sigma Fx sama dengan 0. Kenapa sigma Fx sama dengan 0? Karena di sini rodanya diam. Kan begitu. Jadi kita meninjau ke dalam sumbu X dulu sini ya. Artinya mana sumbu X ini, X ya, X ini ada Wx ke bawah, Tx di atas. Jadi kita bisa buat di sini bahwa plus Tx kurangi Wx ditambah F ini sama dengan 0. Kita menganggap bahwa jika ke arah X, S intinya ke atas lah gitu. Jadi yang bagian atas itu pasti positif, dan yang bawah negatif. Ini kan TX, terus ini yang menganggap itu ada gaya geseknya kan F, pasti sesuai dengan TX maupun F. Dan yang di bawah itu WX. Jadi kita bisa buat bahwa TX itu bukan selalu positif karena di atas, dan WX dan TF itu kan negatif karena di bawah. Jadi kita menganggap seperti itu. Nah, tadi TX berapa sih? Kita pindahkan ini biar nggak ribet.
kita taruh di sini. eh Mana nih, kita ganti warna. Pen dulu ya. Nah, tx tadi berapa? T cos theta ya. Ya, T cos theta, T cos theta ya. Wx itu adalah mg sin theta. Nah, terus tambah f sama dengan 0. Nah, ini kita simpan ya ke dalam persamaan pertama. Oke, gampang. Nah, selanjutnya kita akan meninjau ke dalam sigma torsi, teman-teman. Nah, sigma torsinya bagaimana artinya? Nah, jadi kita tahu bahwa dalam suatu katrol sini kita harus hubungkan dengan torsi, ya. Jadi sigma torsi 0 itu akan sama dengan 0. Ingat bahwa nilai saat positif torsi itu jika searah jarum jam pasti. Ya, searah ya. Nilai sigma torsi ini positif jika searah dengan jarum jam, kita anggap seperti itu. Jadi kita mengalihkan dengan suatu katrol di sini. Jadi tx dikali r, tx kali r, kita anggap tx dikali r. Selanjutnya dikurangi f kali r. Ya, f kali r, tx kali r kali kurangi f kali r gitu. Ini kita anggap sama dengan 0. Kenapa tx kali r kurang f kali r ini, teman-teman? Ingat bahwa sebelumnya di sini kita lihatlah di sini. Kita ganti warna merah ya. Nah, ingat tegangan saat horizontal x ini kan kita ke arah ke x. Nah, terus ini kita kalikan terhadap suatu lingkaran yang di dalam. Terus kita kalikan dengan gaya yang berkaitan dengan gaya bidang miring terhadap layar luar. Jadi nilai di sini kita anggap f kali r, dan di sini itu adalah apa? Tx dikali r. Jadi dikali diameter sini, diameter besar yang saling berkaitan. Nah, begitu. Nah, itu untuk yang mengenai ini penurunan rumus tentang Tx dan Fr itu kita dapat ya. Nah, selanjutnya kita bisa proses dong, karena ini negatif kita pindah ruas. Jadi nanti Tx kali R ini adalah F kali R. Kita mau mencari apa? Kita mau mencari nilai F di sini agar mencari gaya gesek. Jadi F-nya itu adalah Tx kali R dibagi R besar. Nah, ini kita simpan ke dalam persamaan 2. Oke, ini selesai ya. Nah, kita sudah mendapatkan nilai persamaan 1, kita juga sudah bisa melihat dalam persamaan 2. Selanjutnya kita akan melakukan suatu substitusi ya. Kita akan melakukan substitusi dengan mensubstitusikan persamaan kedua ke dalam persamaan 1. Jadi persamaan 2 tadi ini Tx kali R, atau begini. Kita substitusikan ya. Jadi T cos theta dikurangi mg sin theta ditambah T cos theta kali R dibagi R, ini akan sama dengan 0. Kita akan mensubstitusikan kedua ke dalam satu nih, karena kita mensubstitusikan nilai F aja. Jadi seperti ini. Jadi kita bisa membuat bahwa kita keluarkan bahwa T cos theta 1 tambah R kecil bagi R besar adalah mg sin theta. Maka kita dapat nilai T adalah apa? Mg sin theta dibagi cos theta 1 tambah R kecil bagi R besar. Nah, ini untuk yang T ya, teman-teman. Oke. Kita udah mengetahui nilai tegangannya. Jadi tegangan pada saat sistemnya diam, persamaannya adalah mg sin theta dibagi cos theta dikali 1 ditambah R kecil dibagi R besar. Jadi untuk penyelesaian sistem yang pertama kita sudah mendapatkan jawabannya. Nah, itu untuk yang A. Next. Nah, yang B itu kita disuruh mencari perbandingan. Perbandingan antara massa 1 M dan M besar di sini. Nah, ini dinyatakan dalam radius R kecil dan theta. Nah, kalau kita membandingkan M dan M, kita akan membuat dalam silinder diam karena di sini tinjauannya saat diam. Jadi kita bisa buat bahwa sini pasti sigma F sama dengan 0. Kita anggap ini di bawah silinder diam. Begitu.
Nah, tadi kita tahu kan bahwa jika silinder diam, kita bisa mengaitkannya. Artinya gaya di sini adalah plus theta dikurangi mg sama dengan nol. Ini gayanya yang berkaitan di situ. Nah, karena kan minus mg, kita bisa pindah ruas. Kalau misalnya kita pindah ruas atau kita tambahkan masing-masing dengan mg, maka kita dapatkan jadi seperti ini. T itu adalah mg. Ya, T itu adalah mg. Ini kita simpan ya. Nah, jadi kita dapat mensubstitusikan T ini dari nilai A tadi ya. Bagaimana? Jadi begini, kita akan mensubstitusikan substitusi T dari A. Jadi kita dapatkan M kali G sinus theta dibagi cos theta 1 tambah R per R. Ya, ini akan sama dengan M kali G. Ini bisa kita coret ya. Ini kita coret juga. Jadi kita dapatkan persamaan perbandingan M dan M. Jadi gini, M kecil bagi M besar adalah apa? Sinus theta dibagi cos theta 1 ditambah R kecil bagi R besar pastinya. Kan begitu. Jadi kita dapat membandingkan dengan mensubstitusikan T dari A, teman-teman. Jadi kita dapatkan perbandingan M kecil dan M besar adalah sebagai berikut. Isi kan. Nah, itu untuk yang B. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang C. Ya, ini lumayan lebih kompleks, tapi sebenarnya gampang aja. Nah, yang C itu dicari apa? Yang dicari syarat umum. Ya, syarat umum agar sistem ini itu diam. Ya. Jadi bagaimana syaratnya? Persamaan apa yang digunakan agar diam sini? Apa namanya itu koefisien geseknya agar diam gitu kita. Nah, jadi yang C itu adalah syarat umum agar sistem diam. Itu apa? Jadi kita karena diam, kita mau meninjau dalam bentuk vertikal dulu ya. Kita pertama-tama harus menentukan dalam suatu gaya normal dulu. Jadi di sini adalah sigma Fy itu akan sama dengan 0. Kenapa 0? Karena rodanya diam. Roda yang dikaitkan itu diam terhadap sumbu Y dalam bidang miring begitu. Nah, kita meninjau dalam tadi itu jadi kita tinjau dalam bentuk vertikal, pasti ada gaya normal di situ pasti. Pasti gaya normal dikurangi tegangan pada sumbu Y dikurangi gaya berat terhadap sumbu Y. Nah, begitu. Ehm, jadi dikarenakan hal ini itu kita bisa memindaruaskan. Jadi kita dapatkan nilai n ini adalah apa? N ini adalah T dikali sin theta ditambah mg kali cos theta. Kan begitu. Kita simpan dulu lah nih. Selanjutnya kita apakan? Nah, kita tahu bahwa syarat umum dari F itu apa? Agar diam itu artinya gayanya itu pasti nu kali n. Syarat umumnya ini syarat umumnya. Artinya kita bisa mensubstitusikan persamaan yang kedua tadi ke persamaan yang ke n, kita substitusikan. Jadi kita mendapatkan nilai ini T cos theta dikali R dibagi R ini akan kurang dengan nu, kita substitusikan nilai n nya, yaitu adalah T kali sin theta ditambah mg cos theta. Ya begitu. Dengan kita menganggap bahwa T itu akan sama dengan mg. Kan? Nah, selanjutnya karena kita mencari koefisien gesek statis, maka kita mendapatkan nu di sini adalah pasti lebih besar ya, pasti lebih besar. Kita hapus nih. Nu ini akan lebih besar dari kita matematik saja sih, T cos theta kali R dibagi R besar dikali mg sin theta ditambah mg cos theta. Begitu ya teman-teman. Ini agar lebih etis kita pengen aja, karena biar mantap gitu. Ini kita apa nih? Ini pasti T cos theta kali R ya.
Nah, selanjutnya kita bisa proses persamaan itu. New pasti lebih besar T dikali cos theta kali R dibagi R mg sin theta ditambah mg cos theta. Ya udah benar ya tadi ya. Kita bisa mengeluarkan nilai mg ini kalau misalkan kita keluarkan mg-nya. Jadi gini dong, T ini lebih besar T cos theta kali R. R mg adalah sin theta ditambah cos theta. Nah, jadi kita bisa mencoret nilai apa namanya itu, T cos theta kali oh ini kan ya ini mg nih, mg cos theta ya. eh ya ini t nya habis, ini gak ada nih artinya t nya, lupa saya, makanya sama tadi. Ya ini jadi cos theta kali R mg eh, mg cos theta. Antar lah, kita hapus dulu, aduh kok salah nih. Ntar ya, kita hapus awal kebersamaan awal dulu. Ntar ya, ini kita hapus. Maaf, maaf, maaf. Ini ada kesalahan. Tadi kan ini new. Jadi kita bisa proses new ini lebih besar mg cos theta kali R. Oh, bukan R besar, R kecil. Ini R kecil. Lupa. Dibagi dengan apa? Eh, R mg sin theta tambah M besar G cos theta. Kita proses new-nya eh, lebih besar pastinya mg cos theta kali R dibagi R mg, ini R besar, sin theta tambah M per M cos theta. Kita tahu tadi nilai apa namanya di sini kita tahu kan bahwa M besar per M tadi per pertanyaan 2 itu kan tadi cos, bentar ya, aduh, cos berapa sih, cos theta 1 tambah R per R dibagi sin theta tadi yang jawaban yang bagian B. Jadi kita bisa mensubstitusikan ke sini. Jadi new-nya itu apa? New-nya itu lebih besar apa namanya itu, cos theta kali R dibagi R kali sin theta tambah cos theta 1 tambah R kecil per R besar dibagi sin theta. Ini kita kalikan cos theta ya. Benar gak sih? Iya benar. Nah, selanjutnya kita dapatkan nilai ini, kita pindah ke sini ya. Kita pindah ke sini. New-nya itu akan lebih besar dengan cos theta kali R dibagi R per sin theta sinus kuadrat theta tambah 1 tambah R kecil per R besar cos kuadrat theta. Nah, kita ganti slide agar kita proses nilai new tadi. Jadi mana tadi tuh, new tadi kan lebih besar, pasti ini sin theta kali cos theta dikali R dibagi R sinus kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta ditambah R per R cos kuadrat theta, kan begitu. Jadi kita bisa mengecilkan, ya bisa mengeluarkan R per R gitu. Jadi new-nya adalah apa? Sinus theta kali cos theta dikali R, ini kita bisa oh ya kita hapus karena kita bagi sama di situ, jadi dibagi mana tadi tuh, bentar, sin kuadrat, oh ya ini kita keluarkan R nya ya, R per R 1 tambah R kecil per R besar cos kuadrat theta.
Jadi kita bisa buat mengartikan artian new ini itu pasti lebih besar dengan sin theta cos theta dibagi R per R tambah cos kuadrat theta. Oke teman-teman, jadi itulah jawaban-jawabannya. Kita kembali dulu ke awal tadi. Jadi yang pertama kita dapat jawab kan. Kita hapus dulu nih. Kita hapus. Nah, mana tadi? Nah, jadi yang pertama tadi jawabannya yang A ya. Yang A itu adalah T mg kali sin theta dibagi cos theta 1 tambah R per R. Itu yang A. Yang B apa yang B? Yang B kita dapatkan perbandingan tadi M per M besar adalah sin theta dibagi cos theta 1 tambah R per R besar. Dan yang C kita dapat apa? Bahwa koefisien statik agar dia diam itu adalah sin theta cos theta dibagi R besar R kecil ditambah cos kuadrat theta. Oke, inilah jawaban A, B, dan C dalam suatu hubungannya. Oke, mungkin demikian untuk soal OSN tahun 2011 ini. Mohon maaf jika ada banyak salah kata daripada hal ini. Jadi saya ucapkan terima kasih.